Ya ini kita sharing aja, nggak ada istilah bully atau gimana, nggak ada. Kita saling berbagi, semua juga untuk semua, semuanya untuk kita semua maksudnya. Jadi memang situasi keadaan alam yang demikian rupa ya, kondisinya lagi tidak memungkinkan, dan kita sendiri harus bisa menyesuaikan apa keinginan alam semesta itu. Kita harus paham dengan itu, harus peka dengan itu, harus lebih meningkatkan intuisi dan kesadaran diri kita sendiri. Jangan sampai kita lengah. Dan supaya tidak lengah itu bagaimana kan gitu ya kan? Biar kita tidak terbawa arus. Ibaratnya dalam bahasa Jawa itu keli ning ora entuk ngeli ning ora entuk keli. Kudu ngetokne bani purwita sari suci kang iline munggah kan gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa arus, karena perputaran cakra alam semesta itu ibaratnya itu energinya lagi kencang-kencangnya. Karena kalau dari apa yang saya rasakan kan akan ada transisi perpindahan zaman, dan setiap zaman dahulu sampai sekarang itu transisi selalu ada, dan setiap transisi perpindahan zaman itu selalu diakhiri dengan bencana yang maha dahsyat. Nah, itu loh yang saya bagikan untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudara kita semua. Jadi intinya itu biar kita itu bisa menjadi orang yang merdeka ya. Kalau kita udah jadi bisa orang yang merdeka kan enak gitu loh. Jadi tujuannya ini kan yang namanya, ini bukan suatu ramalan ya, tapi suatu kepekaan rasa. Kalau orang Jawa dahulu itu ada sesuatu yang akan terjadi itu ada feeling gitu ya. Jadi kita harus peka dengan itu, jangan sampai kita lengah, dan kita harus di dalam kehidupan sehari-hari itu harus tetap jeli dengan sikap dan perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, rasa kita, pikiran kita. Karena gini, dengan perputaran energi cakra yang begitu besar ini kan perpindahan transisi kan energinya sangat luar biasa. Itu akan sangat mempengaruhi jiwa emosional. Nah, emosional itu akan mempengaruhi sifat-sifat negatif yang tertanam di dalam raga kita, ego yang utama. Nah itu, jadi dari sifat-sifat itu menjauhkan kita dari sifat AC. Jangan sampai kita kehilangan kasih sayang. Nah gitu. Keselak. Terus kita intinya patokannya siji kasih sayang. Ketika kita emosional keluar, kita ingat lagi kudu duwe sifat welas asih, asah asih. Masuk. Nah, jadi gini, dengan adanya perputaran energi ini, itu nanti banyak orang yang saling menyalahkan, saling berebut kebenaran. Nah, yang paling bahayakan seperti itu. Nah, ketika kita berbuat sedemikian rupa yang merasa benar, merasa pintar, kita akan kehilangan sifat kerendahan hati. Otomatis kalau tidak mempunyai sifat rendah hati, sudah tidak mengkarakteristik sifat kasih sayang. Tanpa sadar, kasih sayang itu suatu kata yang sederhana ya, tapi nggak mudah untuk dijalankan. Kadang-kadang kita lalai, lengah, kan gitu, kelenong. Makanya kan perlu tingkat yang namanya spiritual itu biar kita lebih peka, jadi responsif dalam otak rasa kita, lebih cepat merespon gitu. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang sekiranya kita tidak tersadari, akan segera teringat, terespon. Omonganku kok yang ini ya. Nah gitu loh.
oh aku kok di pikirannya lah ya, oh kok aku di perasaan prasangka jelek sama orang lain. Iya kan? Iya. Padahal kita kalau berpikiran prasangka sama orang lain belum tentu kita sendiri juga baik, dan juga belum tentu kita tahu sebenarnya orang itu bagaimana. Ibarat dalam bahasa Jawa sawang sinawang kan gitu. Nah akhirnya pokoknya yang paling kita waspada itu adalah ya tadi, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai merasa pintar, karena ke depan ini akan ada banyak keributan masalah itu. Dan ini terutama itu para spiritual. Para spiritual ini gencar-gencarnya pada menunjukkan suatu kehebatan, eksistensi. Nah, lebih baik niatnya kita berbagi, gitu. Jadi itu jebakan itu tidak hanya orang para pemain spiritual, orang umum pun juga kena, gitu. Bahkan spiritual pun kena terjebakan-jebakan seperti itu. Misalkan gini, ada mungkin spiritual muda, misalkan mungkin dianggap belum pengalaman, wah itu halu. Nah itu nggak perlu, karena apa toh halusinasi itu, setiap orang pasti mengalami halusinasi gitu. Tujuannya halusinasi apa? Untuk mencapai kesejatian itu semua orang pasti melewati halusinasi, mengalami fase itu ya. Iya, benar. dan orang yang sudah pintar pun belum tentu dia tidak terbawa halu. Nah gitu loh. Makanya jangan sampai wah ini orang ki halu, belum tentu kita sendiri tidak halu. Makanya ini contohnya gini, orang memanah itu mas, memanah ada bidikan itu otomatis kan kita belajarnya kan untuk mengepaskan titik tengah kan harus tahap pembelajaran, lama-lama kan kena gitu kan. Nah sama halusinasi itu seperti itu. Jadi halusinasi itu bagian dari proses untuk menapaki jalan spiritual yang untuk jadi penjembatan dari untuk menemukan kesejatian itu tadi. Jadi yang namanya halusinasi semua orang itu mengalami. Nah halusinasi ada dua, halusinasi yang mengarah pada kebenaran dan halusinasi yang mengarah pada ketidakbenaran kan gitu. Nah, halusinasi itu bisa terjadi karena imajinasi, pikiran otak, memori otak kita. Jadi gitu. Jadi banyak orang mengatakan halusinasi, tapi apa tuh halusinasi itu? Kan gitu. Jadi setiap orang pasti mengalami yang namanya halusinasi. Jadi kalau kita melihat orang seperti itu, action yang kita lakukan adalah kita mengarahkan, misalkan bagi yang sudah tahu ya, misalkan contohnya gini, mas kayak orang latihan panas itu, ini caranya begini loh biar pas. Nah gitu, sifatnya jangan disalahkan atau direndahkan. Nah jebakan-jebakan yang seperti itulah yang akan menjauhkan kita dari sifat welas asih. Ya intinya pokoknya melihat sesuatu yang sekiranya secara mainstream tidak cocok dengan diri kita itu, jangan terus kemudian menjustifikasi salah, menjustifikasi halusinasi dan lain sebagainya, karena orang itu mengalami fase hal-hal yang autentik di dalam dirinya sendiri-sendiri. Jadi salah menurut kita belum tentu. Nah, gitu kan? Gitu. Karena setiap manusia itu perjalanan atau proses fase-fase itu pasti melewati. Kan? Dan itu setiap menemukan kesejatian itu, misalkan saya mencari barang A, saya harus melalui halusinasi untuk menemukan kesejatian. Itu ke barang B lagi melalui halusinasi untuk menemukan kesejatian. Seperti itu terus.
dan tidak ada orang yang tidak pernah melakukan halusinasi. Semua orang malam. Jadi kita sama-sama murid jangan menilai. Nah itu. Biar gurunya aja yang ini. Nah kalau ada yang seperti itu kita arahkan. Ayo, ini caranya ini loh. Teori ini untuk misalkan mau manah ki, oh caranya seperti ini. Itu biar tujuan saya ini kan biar ayo toh kan gitu loh. Kabeh ki bagian dari kita semuanya gitu loh. Kalau kita mau berbondong-bondong saling menyalahkan, saling menjat, terus piye kan gitu. Tujuan spiritual gopo to jane kan ngono loh. Akhirnya kan lepas atau keluar jalur, iya kan. Padahal kita mengidentifikasikan diri kita bahwa kita adalah spiritual. Tapi kita tidak hanya sebatas status, tapi benar-benar hakikatnya itu ada. Ya itu loh. Jadi responsifnya kita tinggi. Betul. Iya, intuisi. Jadi iya, saya lebih tertarik itu daripada kemudian perspektif mata batin itu terus melihat bongso-bongso halus kayak gitu. Saya lebih tertarik yang intuisi-intuisi kayak gitu. Itu gini loh. Di peradaban baru besok. Itu nanti setelah ada bencana besar itu IQ manusia ditingkatkan, jadi seperti upgrade level all element alam semesta itu akan ditingkatkan. Itu kayak kehidupan dulu, misalkan Homo, misalkan Megatropus, terus Pithecanthropus sampai Homo, terus Homo sapien itu Homo yang cerdas. Itu ada perkembangan ke tingkat kecerdasan otak. Nah, akhir-akhir ini menginjak diarani akhir zaman pola bendiwi ini, manusia dibodohkan. Jadi mau komputer ini wis kena virus oke. Udah kena virus blank, anakmu hang terus gitu. Orang itu sudah tidak berpikir secara sehat. Kinerjanya sudah nggak bisa normal. Nah, makanya komputer itu kalau diinstal ulang kudu diapake sik, Mas. Nanti kalau di-upgrade itu kudu diapake sik. Ya, harus diamankan data-datanya. Reinstall. Iya. Datanya diamankan, tapi tetap aplikasinya kan semua reinstall kan. Iya. Aplikasi tambahan-tambahan hilang. Aplikasi yang bawaan yang masih tetap ada. Itu pemurnian. Lah itu loh sing arep dianu alam iki. Seperti itu. Jadi reinstall. Nanti di-upgrade. Kan nggak mungkin misalnya HP ya, di-upgrade mesti diformasi. Iya, betul. Nanti kalau langsung di-upgrade ketumpuk berat. Itu sebenarnya kinerja komputer iki yo nerokke kinerjane alam semesta. Betul. Para peneliti nggawe seperti itu. Iya ya Mas ya. Pikiran itu Makanya kan yang masih ada itu kan aplikasi yang bawaan, berarti kan sifat-sifat manusia yang murni. Jadi sifat-sifat yang sifatnya negatif itu bersih semua, nggak ada lagi. Nah itu setelah sudah bersih, upgrade, masukkan peningkatan level, peningkatan fungsional. cuman gini Mas, saya melihat ya orang-orang kecil ini yang memang benar-benar tertindas, termarginalkan oleh sebuah sistem dan desain-desain kepentingan politik praktis, kepentingan bisnis. Saya meyakini betul itu ada kesengajaan memanfaatkan kondisi saat ini untuk menghindari keuntungan dan orang kecil yang direndahkan. Idealnya setelah orang kecil ini disiksa, dicekik dalam tanda kutip, kudune kan mereka menemukan kejayaan, kebahagiaan, mariposo mesti nemu liyoyo. Nah, yang ingin saya tanyakan, pasca kondisi seperti ini tuh sebenarnya nanti akan ketemu langsung atau masih harus ada yang lebih ngeri dibanding apa yang dialami orang kecil saat ini? Itu nanti podo wae kisah Broto Yudo to Mas. Hah? Antara Pandawa dan Kurawa. Iya. Gimana nasib Pandawa?
anaknya tertindas terus. Oh iya, iya. Nah, Pandawa itu ketika dia sudah merasa lega menang itu ketika selesai Bratayuda. Yang Kurawa habis. Jalan satu-satunya adalah itu, reinstall, format ulang. Nah, gitu. Kita bertindak mau gini-gini, mau sehebat apapun, misalkan mau aku gini, kudu tak ramu kabeh, impossible. Alam yang bertindak, iya. Yang bisa ya kita belajar dari kita sendiri. Ayo belajar saling mengasihi, saling mencintai. Itu adalah bagian tujuan semesta. Yang bisa menerapkan itu, dia akan bisa melewati fase Bratayuda dengan selamat. Iya, Pasti itu. kuncinya kasih sayang. Gitu ya. Iya, itu dengan kasih sayang itu kan yo ora mung karo sesama, Iya. tapi juga sama hewan, sama tumbuhan. Tiada tumbuhan kita nggak punya oksigen. Ambekan karo apa? Iya, iya, iya. Lenek banyu ngombe karo apa?